Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini tentang di IT video kali ini kita akan tentang pembahasan software. Kita akan menjadikan materi part kedua sebelumnya. Ini sekarang berarti part ketiga. Tipe software ini adalah ada dua perangkat lunak: OS, System Operation and Application System. Pertama, OS atau operating system. Operating system ini adalah komponen mengolah piranti lunak dasar esensial komponen dari sistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah OS ini adalah jenis yang paling penting dalam perangkat lunak dalam sistem komputer. Tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi OS ini mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemproses data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh hardware dan seringkali menghubungkan OS atau terputus oleh itu. OS yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol main video untuk superkomputer dan server web. Biasanya, istilah OS ini sering ditunjukkan kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam satu paket dalam sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstall. OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program pengolahan kata dan perambahan web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak yang pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan OS akan melakukan layanan inti untuk software itu. Layanan inti itu akan tersebut seperti diakses ke disk, manajemen memori, pendaftaran tugas, schedule task, dan antarmuka, user GUI, CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh OS. Bagian kode yang melakukan tugas inti tersebut dinamakan dengan kernel suatu OS. Kalau suatu komputer terbagi dalam lapisan, maka OS adalah penghubung antara lapisan hardware dan software. OS melakukan semua tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara berjamaah dengan lancar. OS menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lainnya, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka OS mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses akan berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU serta tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem OS menyediakan suatu pusaka yang dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat mengambil fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Oke, mungkin itu saja pada video IT part ketiga, maybe mungkin itu saja pada IT video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini tentang di IT video kali ini kita akan tentang pembahasan software. Kita akan menjadikan materi part kedua sebelumnya. Ini sekarang berarti part ketiga. Tipe software ini adalah ada dua perangkat lunak: OS, System Operation and Application System. Pertama, OS atau operating system. Operating system ini adalah komponen mengolah piranti lunak dasar esensial komponen dari sistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah OS ini adalah jenis yang paling penting dalam perangkat lunak dalam sistem komputer.
tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi OS ini mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemproses data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh hardware dan seringkali menghubungkan OS atau terputus oleh itu. OS yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol main video untuk superkomputer dan server web. Biasanya, istilah OS ini sering ditunjukkan kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam satu paket dalam sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstall. OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program pengolahan kata dan peramban web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak yang pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan OS akan melakukan layanan inti untuk software itu. Layanan inti itu akan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini tentang di IT video kali ini kita akan tentang pembahasan software. Kita akan menjadikan materi part kedua sebelumnya. Ini sekarang berarti part ketiga. Tipe software ini adalah ada dua perangkat lunak, OS, System and Application System. Pertama, OS atau Operating System. Operating System ini adalah komponen mengolah piranti lunak dasar, esensial komponen dari sistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah OS ini adalah jenis yang paling penting dalam perangkat lunak dalam sistem komputer. Tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi OS ini mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemproses data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh hardware dan seringkali menghubungkan OS atau terputus oleh itu. OS yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol main video untuk superkomputer dan server web. Biasanya, istilah OS ini sering ditunjukkan kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam satu paket dalam sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstall. OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program pengolahan kata dan peramban web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak yang pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan OS akan melakukan layanan inti untuk software itu. Layanan inti itu akan tersebut seperti diakses ke disk, manajemen memori, pendaftaran tugas, schedule task, dan antarmuka, user GUI, CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh OS. Bagian kode yang melakukan tugas inti tersebut dinamakan dengan kernel suatu OS. Kalau suatu komputer terbagi dalam lapisan, maka OS adalah penghubung antara lapisan hardware dan software. OS melakukan semua tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara berjamaah dengan lancar. OS menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lainnya.
dan memiliki akses kepada sistem berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka OS mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses akan berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU serta tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem OS menyediakan suatu pusaka yang dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat mengambil fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Oke, mungkin itu saja pada video IT part ketiga, maybe power. Mungkin itu saja pada IT video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.